Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar kimia bersama saya, Emi Kurniasih. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan elektrolit dan aplikasi sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita ulas sedikit tentang larutan elektrolit. Larutan elektrolit sudah pernah kita pelajari pada materi kimia kelas 10. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Biasanya, larutan ini memberikan ciri-ciri dia dapat menyalakan lampu dan dapat memberikan gelembung gas pada anoda atau katodanya. Kemudian, kenapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik? Karena di dalam larutan elektrolit itu terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Oleh karena itu, pada larutan elektrolit mengandung partikel terlarut yang lebih banyak karena dia mengalami ionisasi. Larutan elektrolit dia bisa berupa asam, basa, dan garam. Untuk elektrolit kuat, dia mempunyai derajat ionisasi sama dengan 1. Dan untuk elektrolit lemah, dia mempunyai derajat ionisasi antara 0 dengan 1, sampai dengan 1. Dan untuk larutan non-elektrolit, dia mempunyai derajat ionisasi sama dengan 0. Artinya, elektrolit kuat, dia akan terionisasi sempurna atau semuanya berubah menjadi ion. Sedangkan kalau elektrolit lemah, dia hanya terionisasi sebagian dan non-elektrolit tidak mengalami ionisasi, dia tetap berupa molekulnya. Sehingga pada elektrolit kuat itu dia mempunyai jumlah partikel terlarut yang lebih banyak jika dibandingkan dengan elektrolit lemah dan non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama. Nah, asam, basa, dan garam ini pengertiannya ya, kalau asam itu mengandung ion H+, basa mengandung ion OH-, garam itu merupakan hasil reaksi antara asam dan basa. Kalian ingat, reaksi antara asam dan basa akan menghasilkan garam ditambah dengan air. Kemudian untuk asam dan basa, asam tadi sudah dijelaskan dia mengandung H+. Contohnya di sini ada beberapa asam kuat, ada 7. Asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam nitrat, asam sulfat, asam klorat, dan asam perklorat. Nah, ini untuk jenis-jenis asam kuat. Kemudian untuk basa ya. Jadi asam selain 7 asam ini dia bisa termasuk asam lemah. Kemudian untuk basa, basa itu dia mengandung OH- dan dia terionisasi menghasilkan ion OH-. Untuk jenis basa kuat itu ada 10 ya. 10 berasal dari golongan 1A ditambah dengan 1OH dan golongan 2A ditambah dengan 2OH ya. Jadi OH-nya ada 2 kalau golongan 2A ya. Ingat jembatan keledai kalau 1A ya. Lihat nasi kuning, Robi, cemas ya. Di sini LINAK RBCS. Kemudian kalau yang golongan 2A, ini OH-nya ada 2 ya. Jadi BeOH 2 kali, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Jembatan keledainya diingat lagi, bebek, mangan, cacing, seret banget. Ya, itu untuk contoh basa kuat. Berarti selain 10 basa ini, dia termasuk basa lemah. Kemudian untuk larutan non-elektrolit, ini biasanya yang sering digunakan di soal ini ya. Jadi ada urea, rumusnya CONH2 2 kali, glukosa C6H12O6, dan etanol C2H5OH. Kita ingat pada pertemuan sebelumnya, untuk rumus sifat koligatif larutan non-elektrolit, mulai dari penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, tekanan osmosis. Dan di sini adalah satuan konsentrasi yang digunakan. Ada molal dan ada molar ya. Kemudian juga ada fraksi mol. Bedanya apa dengan sifat koligatif larutan elektrolit? Perhatikan untuk sifat koligatif larutan elektrolit itu ada faktor I atau faktor Van Hoff. Lihat untuk penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih ya. Dikenaikan titik didih, delta TB sama dengan KB kali M ya, M kalikan I. Jadi ada I-nya. Penurunan titik beku pun sama,
delta TF sama dengan KF kali M kali I. Untuk tekanan osmosis juga sama, P-nya sama dengan MRT kali I ya. Dan kalau tekanan uap dia tetap ya, tapi I-nya itu ada pada fraksi molnya. Perhatikan, untuk delta P tetap fraksi mol A atau fraksi mol pelarut dikalikan P0 ya. Dan P atau tekanan uap larutannya sama dengan fraksi mol B kalikan P0. Tapi di sini lihat, XA dan XB-nya atau fraksi mol A-nya berarti mol A per mol A plus mol B kali I. Jadi yang dikalikan adalah molnya zatnya dikalikan I. Lihat yang fraksi mol B pun sama, mol B-nya di atas tapi dikalikan I, per mol A tetap ya, ditambah mol B dikalikan I. Jadi untuk mol B dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff-nya. Nilai I itu 1 plus N-1 kali alfa. Sekarang kita akan mencoba latihan menentukan faktor Van Hoff. Kalian lihat di sini I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Untuk elektrolit kuat, karena nilai alfa atau derajat ionisasinya sama dengan 1, maka nilai I-nya sama dengan 1 plus N-1 kali alfanya dimasukkan 1, sama dengan 1 plus N-1 ya. Jadi ini bisa kita coret 1 dan satunya, jadi nilainya I sama dengan N. Untuk elektrolit lemah, nilai I sama dengan 1 plus N-1 kalikan alfa, tetap ya. Sekarang kita latihan untuk menentukan jumlah ion dan faktor Van Hoff atau nilai I-nya. Tentukan jumlah ion dari, ini ada beberapa senyawa, nanti kita akan coba satu-satu jumlah ionnya ya. Nah, sekarang lihat di soal berikut, tentukan jumlah ion dulu, jumlah ion dari NaCl. Untuk menentukan jumlah ion, kalian ingat rumus reaksi ionisasi. Jika ada AXBY, maka terionisasi menghasilkan XAY+. Jadi ini ditukar ya, indeksnya itu dia akan maju ke depan sebagai koefisien, ya, dan dia akan ditukar nih di sini. Jadi dia akan bertukar di sini ya. Yang sebelah kiri itu dia biasanya menjadi positif dan yang sebelah kanan dia akan menjadi ion negatif ya. Jadi depan positif, belakang negatif. Jadi kita lihat untuk soal NaCl. Di NaCl ini terionisasi menghasilkan Na plus Cl- karena di sini 1 sama 1. Kalau ditukar berarti 1 plus dan 1 min. Angka 1 tidak usah ditulis. Nah, jumlah ionnya, lihat koefisiennya Na1, Cl1. Kalau dijumlah hasilnya 2. Atau untuk mempermudah kalian dalam menghitung jumlah ion, kalian bisa perhatikan indeksnya. Jadi, ion itu ada dua macam. Ada ion positif dan ion negatif. Contohnya di H2SO4. H2SO4, indeks dari H, kalau kita pisah, dia akan terpisah jadi ion H sama SO4 ya. Ingat ya, tidak akan menjadi H, S sama O, tapi H sama SO4. SO4 dia punya satu bagian, dan H dia indeksnya 2. Jadi tinggal ditambahkan aja 2 ditambah 1 ya. Ini reaksi ionisasi lengkapnya. Contoh lagi, Ca3PO4 2 kali. Nah, Ca-nya punya 3, PO4-nya punya 2. Berarti tinggal ditambahkan aja 3 tambah 2 hasilnya sama dengan 5. Nah, itu untuk menentukan jumlah ionnya. Sekarang bagaimana kalau kita mau menentukan nilai I atau faktor Van Hoff-nya? Yang perlu kalian ingat tadi, elektrolit kuat, I-nya itu sama dengan N atau jumlah ion ya. Sedangkan untuk elektrolit lemah, nilai alfanya kan antara 0 sampai dengan 1. Jadi kita masukkan ke rumus I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Ya, contohnya, tentukan nilai I dari NaCl. Seperti kita tahu, NaCl itu merupakan elektrolit kuat ya. Ya, jadi karena elektrolit kuat, I-nya sama dengan N atau jumlah ion. Tadi ionnya berapa? Na sama Cl. Oh, ada 2, berarti I-nya sama dengan 2. Contoh yang kedua, CH3COOH. Ini asam asetat atau asam cuka.
dengan nilai alfa 0,4. Nah, ini. Jadi biasanya kalau elektrolit lemah itu dia diketahui nilai alfanya. Tapi kalau dia elektrolit kuat ya, asam kuat, basa kuat, garam ya, itu dia tidak diketahui nilai alfanya karena sudah jelas alfanya sama dengan 1. Di sini menentukan nilai I dari CH3COH, alfanya sudah diketahui. Lihat ionnya dia akan terpisah menjadi CH3COO- dan H+. Jadi ada 2 ion, masukkanlah ke rumus I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa sama dengan 1 plus 2 min 1 kali nilai alfanya. Ketemunya adalah 1,4. Sekarang kita masuk ke contoh soal penurunan tekanan uap. Perhatikan soal berikut. Pada suhu 30 derajat Celcius, ke dalam 342 gram air dicampurkan X gram MgSO4 dengan nilai MR-nya 120, sehingga terjadi penurunan tekanan uap sebesar 1,4 mm Hg. Jika tekanan uap air pada suhu 30 derajat Celcius adalah 28 mm Hg, berapakah nilai X-nya? Nah, nilai X itu kita mau menentukan gramnya dari MgSO4 ya. Nah, gramnya dari MgSO4 itu karena MgSO4 itu merupakan garam. Garam ya. Dan di sini garam tapi tidak diketahui alfanya, berarti kita anggap MgSO4 itu merupakan elektrolit kuat. Diketahuinya kita tuliskan ya. Kemudian yang kita tanya adalah X-nya. Karena di sini diketahui penurunan tekanan uap ya, penurunan tekanan uapnya, dan di sini juga diketahui tekanan uap airnya, maka kita cari hubungan antara delta P dan P-nya. Delta P itu sama dengan X terlarut kalikan P0 ya. X terlarut, ingat, karena dia elektrolitnya adalah elektrolit kuat, maka kita pakai rumus NT ya, mol terlarut kalikan I per mol terlarut kalikan I plus mol pelarut. Jadi pelarutnya dia tetap. Masukkan ke rumusnya ya. Jadi molnya kita bisa cari tadi ya, massa air sudah diketahui, berarti molnya berapa? Tinggal dibagi 18 karena air MR-nya 18. Sedangkan untuk molnya zat larut ya atau mol terlarutnya karena belum diketahui masanya, berarti X per 120. Nih, jadi ketemulah nilai X-nya sama dengan 60. Untuk contoh soal yang kedua, kita akan lihat soal tentang kenaikan titik didih. Perhatikan contoh. Hitunglah kenaikan titik didih dari larutan 5,85 gram garam dapur yang MR-nya 58,5 dalam 250 gram air. Diketahui nilai KB dan KF-nya sudah diketahui. Kenaikan titik didih itu TB ya. Jadi larutan garam dapur dia elektrolit kuat, jumlah ionnya ada 2. Kalau kita masukkan ke rumus delta TB sama dengan KB kali M kali I, M panjang, ini gram per ml kali 1000 per P, kalikan I, kita tinggal masukkan angkanya saja ya. Maka hasilnya sudah langsung ketemu 0,416. Ini kenaikan titik didih. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan adalah titik didih dari larutan. Nah, titik didih dari larutan, karena di sini kita tahu air itu mendidih pada 100 derajat Celcius. Udah berarti tinggal ditambahkan aja 100 ditambah dengan delta TB-nya 0,416 ya. Jadi hasilnya adalah 100,416 ya. Ini untuk nilai dari titik didih dari larutannya. Sekarang kita lanjutkan ke penurunan titik beku atau delta TF. Larutan 6 gram suatu elektrolit biner dalam 100 gram air membeku pada min 2 derajat Celcius. Diketahui MR-nya sama dengan 60, berapa derajat ionisasinya. Kita mau mencari derajat ionisasi atau alfa dari larutan tersebut ya. Jadi kita mau mencari nilai alfanya. Nah, masukkanlah ke rumus di sini delta TF. Kita cari dulu karena ini adalah titik beku dari larutannya. Delta TF, TF air dikurangi TF larutan. Nilainya adalah 2. Dan nilai delta TF, KF kali gram per MR kali 1000 per P kali I.
Kalau kita masukkan di sini, delta TF-nya 2 sama dengan 1,86 kali 6 per 60 kali 1000 per 100 ya. Jadi ini 1000 per 100, ini 100 ya. 6-nya 10-nya dari sini. Kita tinggal catat saja ya di sini ya. 100 kali 60 kan 6000, sama dengan 6 kali 1000, 6000. Jadi 2 sama dengan 1,86 kali I, atau I sama dengan 2 per 1,86. Hasilnya adalah 1,08. Dan untuk nilai I-nya sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Jadi 1,08 sama dengan 1 plus 2 min 1 kali alfa. I-nya di sini karena N-nya dia sama dengan 2 ya. Di sini biner ya. Biner itu punya 2 ion. Jadi nilai alfanya ketemu 0,08 atau 0,08 kalikan 100%. Ini bukan 80 ya, tapi 8%. Selanjutnya tentang tekanan osmosis. Pada soal tekanan osmosis darah manusia pada 37 derajat Celcius adalah 7,7 ya. Berapa gram NaCl yang harus dilarutkan ke dalam 1 liter larutan sehingga pada 37 derajat Celcius isotonik dengan darah manusia. Nah, ini ada istilah isotonik ya. Isotonik itu dia mempunyai tekanan osmotik yang sama dengan ini dengan darah manusia ya. Tadi darah manusia sudah diketahui tekanan osmotiknya. Berarti P-nya darah 7,7 dan P-nya larutan itu harus sama. P-nya NaCl sama dengan P darah sama dengan 7,7. NaCl kalian ingat itu merupakan elektrolit kuat dan jumlah ionnya sama dengan 2. Jadi tinggal memasukkan saja ke rumusnya. P sama dengan mRT kali I, gram per mr kali 1000 per V dalam mililiter kali R kali T kali I ya. P-nya 7,7. Gramnya yang kita cari ya, gramnya yang kita cari berapa gram nih? Per mr-nya kali 1000 per volumenya tadi, volumenya 1 liter atau 1000 mili ya, kali 0,082 R-nya kali T-nya. T-nya karena di sini 37 dibuat dalam Kelvin, hasilnya adalah 310 Kelvin. Jadi suhu kita buat ke Kelvin, kalikan I sama dengan jumlah ionnya ada 2. Jadi ketemulah nilai gramnya adalah 8,86 gram NaCl agar dia isotonik dengan darah manusia. Sekarang kita lanjutkan ke aplikasi sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada penurunan tekanan uap. Ada beberapa peristiwa yang berhubungan dengan penurunan tekanan uap. Jadi mengapung di Laut Mati dan kolam apung di Taman Impian Jaya Ancol. Kenapa sih orang bisa mengapung di Laut Mati walaupun dia tidak bisa berenang? Jadi ternyata kadar garam di Laut Mati itu sangat besar ya, sangat tinggi. Ini dikarenakan adanya peristiwa penurunan tekanan uap. Ingat, yang menguap itu adalah pelarutnya. Jadi ketika dia ditambahkan zat terlarut yang dia tidak mudah menguap, maka tekanan uapnya akan menurun. Ini peristiwanya adalah mengapung di Laut Mati ya, atau kolam apung. Kemudian aplikasi sifat koligatif selanjutnya pada kenaikan titik didih itu adalah pada destilasi bertingkat minyak bumi. Satu sumber minyak bumi yang sama itu akan bisa didestilasi menghasilkan beberapa produk yang berbeda fungsinya maupun sifatnya. Ada gas, nafta, bensin, minyak tanah, diesel, kemudian pelumas, parafin, dan aspal. Ini sudah pernah kita pelajari di kelas 11 ya, materi hidrokarbon dan minyak bumi. Aplikasi yang selanjutnya pada penurunan titik beku di sini adalah pembuatan es putar. Ya, dia diberi garam dapur di es bagian luar tabung ya. Kemudian penambahan etilen glikol pada air radiator untuk menurunkan titik beku pada musim dingin dan menaikkan titik didih agar mesin tidak mudah panas, dan pencairan salju di jalan raya menggunakan garam atau urea. Jadi sifatnya di sini dia bertujuan untuk menurunkan titik beku. Pada pembuatan es putar, ini biasanya di bagian luarnya dikasih garam dapur ya. Garam dapur ini dia itu dapat menyerap panas yang ada di sistemnya ya, esnya, sehingga panas yang diserap ini dia dapat menurunkan titik beku dari airnya.
Aplikasi sifat koligatif selanjutnya adalah pada tekanan osmosis. Ada beberapa peristiwa di sini. Kita lihat pertama adalah peristiwa cuci darah atau dialisis ya pada penderita gagal ginjal. Kemudian yang kedua ini adalah larutan fisiologis ya, berupa infus maupun tetes mata. Dia harus dibuat agar isotonis dengan cairan tubuh manusia, karena kalau tidak maka akan berbahaya ya. Itu bisa menyebabkan terjadinya perpindahan pelarut ataupun zat larutnya ya. Kemudian untuk produksi air tawar dari air laut dengan menggunakan osmosis balik. Kita tahu kalau osmosis adalah perpindahan pelarut dari yang lebih encer ke yang lebih pekat. Nah, jadi pada produksi air tawar ini kita proses osmosisnya dibalik dengan penambahan tekanan ya. Jadi ada proses tekanan nanti dia akan balik ya. Jadi bukan dari yang encer pelarut dari encer ke yang pekat, tapi dari larutan air ya. Jadi air lautnya itu ditekan sehingga pelarutnya dia akan berpindah ya. Pelarutnya akan misah sehingga menghasilkan air tawar ya. Jadi kemudian peristiwa naiknya air dari tanah ke tanaman ya. Kenapa air dari tanah bisa naik ke tanaman? Karena adanya peristiwa osmosis. Kemudian selanjutnya pada pembasmi lintah ya atau cacing. Di sini kalau ada lintah, dia diberi garam dapur, biasanya lintahnya akan mengecil ya. Kenapa? Karena cairan yang ada di tubuh lintah itu dia akan keluar nih menuju ke garam dapur ya. Jadi perpindahan cairan dari yang lebih encer ke yang lebih pekat, karena garam dapur kan lebih pekat nih, jadi dia bisa berpindah. Ini ada contoh soal yang biasanya sering keluar ya. Ini adalah salah satu contoh soal UN membandingkan sifat koligatif larutan. Ada gambar ya. Di sini ada partikel terlarut dan partikel pelarutnya. Kita mau mencari tekanan uap paling kecil. Ingat, tekanan uap yang paling kecil ya, berarti dia sukar menguap. Kenapa sukar menguap? Karena banyak zat terlarutnya. Jadi kita nyari yang zat terlarutnya paling banyak. Lihat zat terlarutnya berarti yang mana? Ini buletan yang tidak ada isinya ya. Berarti kita lihat yang paling banyak ada di mana? Ada di gambar pertama. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Pada soal berikut, diketahui larutan yang mempunyai konsentrasi yang sama ya, ada NaCl, CH3COH, H2SO4 dan CONH22 coli. Nah, di sini urutan kenaikan titik didih yang tepat. Berarti karena urutan kenaikan, maka ini biasanya dari yang lebih kecil dulu. Nah, maka titik didih yang paling kecil itu adalah yang mana? Kita lihat ya. Karena kenaikan titik didih ya itu dipengaruhi oleh zat terlarutnya dan dipengaruhi oleh jumlah ionnya pada larutan elektrolit. Berarti yang kenaikan titik didihnya yang paling rendah yang mana? Yang paling rendah adalah yang non-elektrolit ya. Yang non-elektrolit itu yang mana ya? Yang non-elektrolit itu adalah yang 0,5 CONH2 dua kali urea ya. Kemudian ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang mana ini? Karena di sini dia merupakan asam lemah ya. Kemudian selanjutnya NaCl. Kenapa NaCl? NaCl dia punya 2 ion dan H2SO4 dia punya 3 ion ya. Makanya kita lihat hanya ada 2, SO4-nya ada 1, punya 3 ion. Jadi urutan kenaikan titik didihnya kalau kita lihat dari yang kecil ke besar, pertama adalah ini ya, kedua adalah ini, yang ketiga itu adalah ini, dan yang keempat itu adalah ini. Jadi urutannya adalah 4, 2, 1, 3. Jawabannya adalah yang E. Demikian pembahasan mengenai sifat koligatif larutan elektrolit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.